Terkadang kita itu hidup di lingkungan yang baik, gitu ya. Lingkungan yang baik, lingkungan yang rohani lah, semuanya Kristen misalnya atau dan sebagainya. Satu lingkungan yang cukup baik. Lalu kita pikir bahwa kita tidak akan melakukan dosa karena lingkungan kita baik. Morning good readers, tetap semangat, tetap optimis, karena hari ini Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita setia kepadanya, dia pasti akan pelihara hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 15, ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-38. Tidak terlampau banyak, mari kita baca dengan setia Alkitab kita. Nah, sekarang ceritanya agak sedikit beralih ke Yehuda. Tadi kemarin-kemarin ke Israel, yaitu terakhir kita bahas Pekah bin Remalia. Dan sekarang kita belajar dari seorang raja Yehuda, Yotam. Nah, Yotam ini berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Cukup lama menurut saya dia itu memerintah di Yerusalem. Dan ada satu kata yang luar biasa yang saya suka ialah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Nah, ini agak angin segar ya kalau di Yehuda ya, adalah melakukan yang benar di mata Tuhan. Kalau yang kemarin kita lihat melakukan yang jahat di mata Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kali ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, lumayan ada pembaruan begitu ya. Namun kayaknya Yotam itu melakukan ataupun menuruti perintah Tuhan, itu sepertinya setengah-setengah. Kenapa? Mungkin hanya untuk dirinya sendiri mungkin ya, atau untuk keluarganya saja, atau itu jangan-jangan melakukan perintah Tuhan hanyalah sebuah simbol. Karena dia tetap membiarkan bangsa Yehuda itu memberikan pengorbanan di bukit-bukit. Jadi tetap saja rakyatnya dibiarkan untuk penyembahan berhala, nggak fokus kepada Yahweh, kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hukuman terhadap Yotam ini adalah dia diserahkan kepada bangsa yang lain, yaitu Raja Aram dan juga Pekah bin Remalia yang menyerang Yehuda. Akhirnya kalah dan juga Yotam meninggal. Nah, kita bisa lihat di sini good readers bahwa terkadang kita itu hidup di lingkungan yang baik gitu ya. Lingkungan yang baik, lingkungan yang rohani lah, semuanya Kristen misalnya atau dan sebagainya. Satu lingkungan yang cukup baik. Lalu kita pikir bahwa kita tidak akan melakukan dosa karena lingkungan kita baik. Ada semacam teori kalau manusia itu dibentuk berdasarkan lingkungannya secara psikologi. Mungkin benar, bisa jadi ya, betul bahwa faktor lingkungan sangat menentukan. Nah, uniknya adalah kalau kita lihat di sini, Yotam ini kan seharusnya lingkungannya adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi entah mengapa dia juga membiarkan bangsanya itu melakukan penyembahan berhala. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yotam tidak sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bahkan untuk menjadi leader, pemimpin untuk supaya bangsa Yehuda mengikuti Tuhan, itu pun dia tidak sungguh-sungguh. Artinya apa? Yotam mungkin dalam kehidupannya dia hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan di lingkungannya dia sendiri saja, di rumahnya saja. Tetapi begitu di luar daripada itu, dia mungkin tetap juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, good readers, kalau boleh saya lihat dari sini adalah, ya kita tetap harus hati-hati. Walaupun lingkungan kita baik, walaupun lingkungan kita rohani lah, tanda petik begitu ya, rohani ya. Tapi ingat, kita tidak kebal dosa. Sewaktu-waktu pun kita bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu yang paling tepat adalah bukan karena lingkungan kita baik, bukan karena siapa, orang-orang yang dekat dengan kita itu baik, tidak. Tetapi yang benar adalah kalau kita melakukan yang benar di mata Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, maka hidup kita itu akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita ini akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, pada hari ini, kembali lagi good readers, kita merenungkan kembali, apakah saya termasuk orang yang melakukan kebenaran Tuhan itu setengah-setengah? Setengah-setengah. Ada bagian yang saya lakukan, ada bagian yang tidak saya lakukan. Setengah-setengah. Kalau di gereja saya jadi suci, kalau melangkah di luar gerbang gereja saya tidak lagi suci. Artinya saya melakukan kejahatan. Ingat seperti Yotam. Ketika dia memang membiarkan sesuatu yang jahat terus berlangsung, maka dia pun akhirnya mati. Demikian juga dengan kita, good readers.
Kita jangan sampai setengah-setengah. Kalau yang setengah-setengah itu pasti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk menonton video ini. Have a nice day and God bless us.